Ini orang-orang yang bikin video kayak gini nih yang gua rasa nanti kalau masuk surga jempolnya doang, sisanya di neraka, tau gak lu? Jempolnya di surga adem-adem, pala sama badan. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Selamat datang di KDSBBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Sebuah konten sebuah konten bulanan di mana kita akan merecap tentang apa-apa yang terjadi di bulan itu, tapi tidak sempat masuk ke video TNM. Well, emang video bulan ini dikit banget sih. Di bulan September ini banyak banget hal-hal terjadi dan hal-hal ini tuh saking menariknya, ada tukang tahu bulat di depan, bang. Bisa lewat besok nggak, bang? Yang saking menariknya itu pokoknya ngebikin kita bener-bener sebel gitu loh. Kayak ada di awal bulan aja ya, ada korupsi yang akhirnya divonis, yang dikurangin karena dibully kalau kata gue. Ada Saiful Jamil yang baru keluar dari penjara tapi dikalungin bunga, masuk TV segala macem. Tapi ya intinya di video ini kita bakal ngebahas tentang apa yang terjadi bulan ini. Lu bisa subscribe dulu, nanti kalau lu berubah pikiran bisa. Jadi kita bakal ngebahas dari perkara IndiHome, terus DPR, ini gue tulis ya di sini ya, ada Warkop, sampai anak yang hilang di gunung baru-baru ini, di mana dia bilang selama 5 hari dunia selalu terang dan dia ketemu sama 3 wanita cantik dan 2 pria yang mau ngasih dia makan. Jadi intinya dia hilang di gunung nih selama berapa, 5 hari ya, 5 atau 6 hari gitu. Tapi ditemuin dalam keadaan lemes sih. Dalam keadaan lemes, nggak sehat-sehat banget, tapi lemes gitu. Tapi masih hidup. Dan dia bilang dia nggak pernah ketemu gelap. Coba lu bayangin itu segimana banget itu. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan tadi dan kita akan ngobrol panjang lebar segala macam, biar gue kenalin dulu sama brand kesayangan gue, Buffbag. Buffbag adalah brand lokal asal Bandung yang selalu hadir dengan tas-tas berkualitas yang gak cuma keren dipakai, tapi juga memudahkan keseharian kita banget. Tas-tas dari Buffbag sendiri dibikin dengan desain yang keren-keren, ngebikin kita lebih pede waktu pergi kemana-mana. Selain keren, tempat penyimpanannya juga banyak. Bisa banget kita pakai buat jalan sama pacar yang kadang sukanya nitip makeup, nitip powerbank, kontrakan. Ada tempat buat masukin headsetnya juga lagi. Jadi gampang banget kalau sewaktu-waktu pengen dengerin lagu tanpa ribet megangin HP. Plus, ada tempat buat colokan powerbank juga. Jadi lu bisa taruh powerbanknya di dalam tas, terus colok dari luar dan yaudah, HP lu terisi lagi daya baterainya. Simple banget. Oh iya, tas-tas dari Buffbag juga udah anti air. Jadi kalau misalkan lu bawa keluar terus tiba-tiba hujan, ya lu bisa hujan-hujanan bareng pacar, berdua, romantis-romantis kayak film India, nggak apa-apa, pede aja. Terus yang paling penting juga adalah harga dari tas-tas yang Buffbag keluarin ini terjangkau parah, men. Asli, terjangkau banget. Sling bagnya aja rata-rata cuma 20 ribuan loh. Itu bakso 2 mangkok bisa dapet tas, men. Kapan lagi? Jadi ya udah, buruan lu pilih tas-tas yang lu suka, terus lu beli sekarang. Link Shopee-nya ada di description video di bawah. Bahasan pertama kita datang dari provider internet kesayangan bangsa yang selalu dibanggakan akan kecepatan internetnya, akan pelayanannya yang memukau. Bahkan waktu itu yang sangat bikin gue amazed, well gue nggak tahu sih ini meme, ini bohongan atau enggak, tapi ini dari 2020. IndiHome, modem saya hilang. Sore sobat, mengenai perihal tersebut sebagai langkah awal, Ariana sarankan untuk restart modem di lokasi. Setelah 10 menit, dicoba koneksinya kembali. Modem hilang. Minta dipencet. Tapi tanggal 19 September lalu, hari Minggu lalu, terjadi kendala yang ngebikin user IndiHome atau user pengguna internet IndiHome sekaligus Telkomsel
gangguan di beberapa tempat di wilayah timur. Kayak kita sebut aja deh kayak Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, yaitu barat sama timur, Pulau Natuna, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Dan gangguan internetnya terjadi karena kerusakan kabel laut Jasuka atau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan di ruas Batam, Pontianak. Masih belum jelas sebenarnya rusaknya kenapa. Entah ada kapal selam nabrak, ada rudal Korea, nggak tahu gitu, belum ketahuan. Tapi yang pasti bukan digigit ikan hiu ya. Ini orang-orang ini pada bilang digigit ikan hiu, itu nanti bahasan nanti. Tapi bukan digigit ikan hiu, bukan. Dan ketika perkaranya gede, orang-orang di Twitter pun rame kan langsung. Bahkan ini tuh sampai masuk trending topik Twitter nomor 3 gitu di Indonesia. 74.000 tweet ngomongin IndiHome down. Emang Twitter tuh adalah tempat yang paling bagus kalau misalkan nyari sesuatu yang down gitu. Kayak IG down, larinya ke Twitter. Internet down, lari ke Twitter. Twitter down, kita lari. Wah, cap. Jadi ketika perkaranya gede, orang-orang pada marah-marah dong tentu. Karena ya gua nggak tahu deh, entah mereka marah-marah karena kondisinya emang lagi sibuk atau marah-marah karena emang sering gangguan aja gitu. Karena nggak bisa dipungkiri salah satu provider yang sering untuk kena omel pelanggan adalah IndiHome. Dan cara mereka buat nanganin semua internet yang down segala macam itu adalah dengan either make backup link atau nih tadi gue ketemu nih rerouter traffic gitu, terus penambahan kapasitas beberapa link di wilayah Indonesia, mengoptimalkan gerbang internasional di Manado. Dan intinya setelah beberapa hari perkaranya rame, internetnya pun benar, internetnya pun udah kembali normal meskipun tidak semuanya gitu. Well, gue juga makin IndiHome di sini dan nggak tahu lagi error aja. Kemarin masa gue udah bayar ya, lu tau lah, lu sebagai user IndiHome lu tau lah. Well, gue wifi aja di sini, tapi kan masih sekeluarga. Gue telat cuman sehari 2 hari, nggak bisa dipakai internetnya men. Kalau First Media sampai 3 bulan baru dicopot ya kan, 2 bulan baru mati internetnya. Ini sehari 2 hari nggak boleh telat kan. Dan di gua aja tuh tiba-tiba tulisannya internet diblokir gitu, bener-bener diblokir loh men, nggak bisa aja. Nah itu yang bikin kekesalan orang-orang gitu, kayak ini internet mati beberapa hari ini nggak ada kompensasinya nih segala macam. Keluarlah omongan dari beberapa orang yang ada di nama-nama tinggi perusahaan IndiHome itu yang bilang kalau bakal ngasih ganti rugi ke pelanggan IndiHome. Ganti ruginya ini ada tiga jenis. Ada 3 jenis ganti rugi. Yang pertama itu ganti rugi sesuai kontrak langganan. Gue nggak tahu, mungkin duit atau apa karena nggak ada rinciannya. Yang ketiga gue nggak tahu kemana ini di artikelnya hilang. Yang ketiga tiba-tiba. Tapi yang kedua adalah kompensasi diberikan dalam bentuk bebas denda keterlambatan pembayaran. Lalu terakhir kompensasi lewat batas waktu pembayaran tagihan bulan terakhir yang diperpanjang. Jadi intinya kayak misalkan tagihan lu tanggal 25, di extend tuh jadi tanggal berapa gitu. Maksudnya kompensasinya adalah masa tenggang pembayaran yang dilamain. Jadi intinya ya tetap pengen untung gitu. Pengen ganti ruginya tidak yang ganti-ganti banget gitu. Tapi gue nggak pengen terlalu banyak ngebahas tentang kerusakannya atau ganti rugi segala macem gitu, karena tuh gue nggak terdampak banget. Yang pengen gue bahas adalah hal-hal yang meliputi perkara mati listriknya sendiri, karena ini tuh udah ngebikin orang-orang tuh kayak sebel sendiri gitu. Jadi ada orang yang nyebar video gitu ngasih lihat kalau misalkan internet IndiHome digigit hiu makanya rusak. Kalau kata gue mah, masa iya sih digigit hiu gitu? Bukankah ketika orang-orang para pekerja itu ngebuat sesuatu harus sudah dipikirkan gitu? Apakah kalau hiunya gigit ini kagak kesetrum ke dalam air dia? Gimana dah? Hiunya tiba-tiba waktu gigit ada penyelam datang, wah ada hiu bakar nih matang di bawah gitu. Dan ternyata setelah Ara cari tahu, ini tuh bukan video asli, ini video lama sebenarnya. Ini pun dibikin
memanfaatkan keramaian yang ada untuk seolah-olah ngasih tahu, ini IndiHome kabelnya lagi digigit hiu, makanya lagi nggak bisa dipakai gitu. Dan hoax itu bertebaran kemana-mana, orang-orang kemudian pada percaya. Ya well, orang-orang kayak gue susah sih buat mempercayai hal-hal kayak gini. Tapi ada beberapa yang percaya, especially kalau lu taruh di TikTok. Maksudnya coba lu lihat video aslinya nih, di like sama 1,6 juta orang. Penyebab gangguan IndiHome dan Telkomsel sudah diketahui di Laut Batam kedalaman 20 meter. Gara-gara luntong satu Indonesia kalang kabut bayar wifi, dikiranya dia telat bayar wifi, pada wafat semua. Netizen gak ada yang mau hujat nih, tersangkanya ketangkep. Videonya dari 2 tahun lalu. Astaga. Daftar 5 ini channel apa sih? Gue bahkan baru tahu ada channel ini. Ini kayak channel-channel on the spot gitu gak sih? Maksud gue gini loh, video ini aslinya tuh udah lama, 2019, bahkan kita nggak tahu nih aslinya kapan gitu. Ini ada tahunnya di sini nih harusnya. Cuman nggak ada. Tapi intinya hiu ini gigit kabel fiber optik Google gitu, kagak IndiHome. Kenapa sih ini orang? Dan ini orang kenapa? Maiden Baduk, siapa Maiden Baduk? Ini TikTok suruh login dulu lagi. Woi, orang mau marah-marah suruh login, gimana dah lu? Close-nya mana ini? Astaga Tuhan. Ini orang-orang yang bikin video kayak gini nih yang gua rasa nanti kalau masuk surga jempolnya doang, sisanya di neraka, tau gak lu? Jempolnya di surga adem-adem, pala sama badan. Ini yang kayak gini bisa kena ini gak sih? Kena undang-undang ITE sebagai penyebar berita bohong gak sih? Bisa loh harusnya kalau ada yang mau nuntut tuh. Karena waktu itu gini. Nih kayak gini. Beberapa waktu lalu sempat ada orang yang ngebikin hoax harimau Jawa ada di Jawa. ada orang, baru-baru ini masyarakat di Desa Karanglungu, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan mendadak dihebohkan dengan penampakan harimau Jawa. Videonya disebar sama orang dan ternyata video itu bikinan gitu, video editan dan hoax segala macam. Orang ini bahkan udah ditangkap sama warga setempat, kemudian diamanin, terus kemudian dia minta maaf. I don't know, mungkin sempat dibawa kantor polisi. Tapi ini orang nih ini macan sama hiu kan deketan, iya gak sih? Macan kan musuhnya hiu, sama-sama galak. Apa sih, gue aneh banget. Videonya udah di like sama 1,6 juta orang. Dan kita bisa ngeliat viewsnya gak sih? Pasti viewsnya lebih dari itu dong. Kalau semua orang percaya gitu aja dengan hiu yang notabene gigit kabel, Dan ini juga harus dicari tahu nih siapa sebenarnya orang ini gitu. Apakah ini dia nyebar hoax kayak gitu emang buat ngedapetin traffic, let's say views, likes, komen, buat kemudian di lain hari ngiklanin sesuatu, atau justru dari internalnya untuk wow gitu, untuk mengurangi kemarahan segala macamnya. Berapa viewsnya? 27 juta. Pantas orang-orang mikir itu bener. Ada satu orang yang kayak, masa IndiHome digigit hiu? Terus yang lain kayak, iya tadi gue juga lihat di TikTok. Di TikTok, bro, lu kalau ngeliat video jangan sembarangan, lu jangan, Allah, sebel banget gue ngeliatnya. Tapi anyway, semoga internet lu sekarang aman-aman aja. Semoga internet lu sekarang baik-baik aja. Dan dari kabar yang Telkom kasih sih, layanan IndiHome sudah kembali normal gitu. Pastikan seluruh layanan Telkomsel dan IndiHome sudah kembali normal. Meskipun dari kabar yang beredar lainnya butuh waktu 1 bulan buat ngebenerin kabel tersebut, kabel Jasuka, Jawa, Sumatera, Kalimantan. 1 bulan itu waktu yang lama banget. Kemarin orang-orang mikir perbaikannya 1 bulan dan 1 bulan internet nggak bisa dipakai. Enggak gitu. Jadi mereka punya backup plan yang emang seharusnya harus mereka punya untuk nge-backup internet yang mati itu. Jadi ya perbaikan 1 bulan, ya udah perbaikin aja, tapi tetap masih bisa dipakai. Meskipun mungkin yang namanya backup kan harusnya nggak kuat-kuat banget ya. Jadi mungkin kalau misalkan internet itu tiba-tiba wow, bukan hiu dong, macan. Macan gigit kabel bawah laut lu. Belum pernah kan ngeliat macan diving? Macan diving. Pakai snorkeling ya kan. Macan snorkeling pakai. Goblok gua. Nah udah lanjut dah. Selanjutnya ada sebuah berita ya yang sepertinya mengganggu kenyamanan bapak-bapak sekalian di grup WhatsApp. Seperti yang kita tahu bersama, bahwa bapak cenderung akan menyimpan stiker-stiker yang wow untuk dikirimkan ke teman-temannya dengan catatan tanpa sepengetahuan istrinya dong ya.
Terus ada berita yang muncul tiba-tiba, hati-hati, kirim stiker mesum di WhatsApp bisa didenda 6 miliar dan dipenjara 12 tahun. Jadi, kalau misalkan nanti lu lagi ngobrol sama temen lu di WhatsApp, di grup WhatsApp sama bapak-bapak yang lain, terus tiba-tiba kepencet stiker, ada temen lu yang screenshot dilaporin ke polisi, "Pak, ini Pak, lihat Pak." Nah, lu akan jadi satu orang tolol di penjara ya. Yang pelanga-pelongo bingung ngeliatin teman-temannya masuk penjara karena satu dan lain hal, tiba-tiba lu karena stiker cewek babau-babau bisa kena denda. Oh, landasannya adalah undang-undang pornografi. Bagi yang melanggar akan disanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga 12 tahun dan atau denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar. Oh, wow. Iya bener nih. Kirim stiker WhatsApp penjaranya kalah sama korupsi. Kata gua, anjing. Ini kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang datang ke penjara ditanya, habis ngebunuh, habis narkoba, habis ngirim stiker WhatsApp. Koruptor mah beda, dia tempatnya beda. Koruptor nggak asik, maling nggak asik, maling. Aneh-aneh aja, apaan sih? Viral, ojol kena orderan fiktif nyaris 1 juta, pembeli tertawa ngaku cuma mau nipu. Oh wow, 957, pizza 1 meter 3 kotak. Lo bangun rumah bagaimana? Seorang driver ojek online alias ojol yang terkena orderan fiktif hampir 1,5 juta viral di media sosial. Kejadian menimpa ojol itu langsung membuat warganet geram. Pasalnya, pembeli secara terang-terangan mengaku hanya mau menipu saja, sementara driver ojol sudah membeli dan membayarkan dulu makanannya. Astaga. Jadi kayak si bapaknya ini udah nyampe di sebuah rumah gitu, kayak di PP jam 1.15 siang kalau nggak salah. Terus kayak hahaha saya cuma mau nipu ha. Otak lu. Ini nama aslinya juga pasti bukan Amanda nih, pasti iblis. Dajjal. Kerjaannya di neraka nyuci-nyuci pakai lava. Ini tipikal customer kayak gini nih yang bakal temenan sama mbak-mbak yang nyebar hoax ini nih. Dia bakal samping-sampingan nih, jempolnya di surga, jempol kaki di surga, sisanya di neraka. Jadi nanti kalau misalkan lu di surga ketemu jempol itik, nah lu tahu itu sih. Otaknya, aduh. Terus ini gimana ya akhirnya ya? Balikpapan nih udah diganti pihak aplikasinya dan pizzanya disumbangkan ke panti asuhan. Alhamdulillah. Harusnya bisa sih ya, harusnya bisa. Iya, jatuhnya penipuan. Penipuan atau ya UU ITE tadi. Dan harusnya UU ITE dipakai buat orang-orang kayak gini, bukan buat pemerjala. Nggak jadi ngomong. Ini orang-orang kayak gini bisa kena pasal penipuan. Enggak deh, kayaknya jangan lapor polisi deh. Lu cari namanya, kontrakannya segala macem, gebugin. Kalau enggak itu pizzanya kan 1 meter nih, pegang ujungnya, tepak, goblok, customer goblok. Otak lu di mana gitu. Oke. Ini kenapa sih? Ini waktu itu aku nggak sempat lihat tau. CS buah makanan ini. Suruh nganter ke atas, saya udah bilang saya ini sakit kaki saya. Saya pun sakit. Terus salah saya di mana? Udah Dia nyuruh buang katanya. Dia nyuruh buang katanya. Buang aja Pak. Udah aku bilang buang Pak. Buang. Ngapain dibuang nih haknya sampean Ya, ini? Itu hak saya. Berarti itu hak saya kalau saya bilang buang. Terus ya mbaknya buang. ngelaporin aku gimana? Ngelaporin saya itu gimana maksudnya? Barusan aku udah bilang Pak buang aja Pak. Bapaknya masih di dalam pintu. Tapi pelan ngedornya, nggak kayak gitu. Iya terus saya bilang buang aja Pak. Loh. Terus dia bilang iya Mbak ini bukan. Terus ngapain aku dilaporin kayak gitu? Bapak udah Kamu nggak ngusik punya saya. otak kamu loh. Oh enggak, Bapak udah ngusik saya. Buktinya Bapak udah ngedor pintu berapa Loh, kali? ini kan haknya kamu ini. Kamu pesan dari Gojek, Iya, terus saya drivernya. apa? Udah saya mau bilang suruh buang kenapa? Kan aneh ini. Oh, jadi intinya Dan dia pesan makanan. dia pesan makanan. Kosan tempatnya itu di lantai 3. Lantai 3. Nah terus bapaknya bilang kayak saya udah sampai gitu, terus mbaknya bilang naik aja gitu. Terus bapaknya nggak bisa naik karena kakinya lagi sakit. Nah terus bapaknya bilang ya udah buang aja. Lah. Terus? Yang lapor-laporan ini? Pembelaan dirinya
tahu sih kalau laporan itu, kayaknya dia langsung ngelaporin gitu ke Gojeknya, terus kan akhirnya bapaknya naik. Terus di pembelaan dirinya dia nggak bisa turun ke bawah buat ngambil makanannya karena dia juga lagi sakit katanya, makanya dia makan bubur. Tapi lagi sakit kayaknya semangat banget dia. Oh mungkin bro, lu kalau emang lagi meriang, panas dalam, gigi berlubang segala macam, marah-marah dah. Sembuh kayaknya lu kalau marah-marah. Aneh banget orang bilangnya lagi sakit tapi semangat banget marah-marahin orang. Iya, padahal saya ini baik-baik loh. Putih ini dia udah gedor pintu, saya bilang udah buang aja Pak. Lah, Gedor lagi. itu Udah, Pak, nggak buang, sopan buang namanya, aja. itu nggak sopan namanya, Mbak. Bukan apa? Nggak sopan namanya. Udah saya bilang buang aja Pak. Itu berarti nggak menghargai saya loh sebagai driver. Dari Loh, mana? Saya ongkir cuma 8.000 loh, bisa kayak gini Mbak yang laporin saya. Saya udah bilang Pak buang aja, terus Bapak masih Terus masalahnya apa Mbaknya? Bapak masih gedor pintu saya. Loh ini haknya Mbaknya punya haknya Oke, ini. itu hak saya. Kalau ini hak saya boleh dong nggak buang. Ya udah, Mbak ambil, Mbak buang nggak apa-apa. Ini masih tangan saya. Sama aja Pak. Saya bingung nggak sih perkaranya di mana? Karena kayaknya dua-duanya membingungkan. Tapi bapak drivernya ini wajar marah-marah karena perkaranya bilang mau dilaporin. Either mau dilaporin atau udah dilaporin sih. Insentif 3 hari yang dinonaktifkan selama 3 hari. Oh wow. Karena terdapat laporan bahwa Anda bersikap atau berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan. Ini adalah pelanggaran ketiga Anda di tingkat 1. Anda tetap bisa mendapatkan order dan insentif harian Anda di blok mulai mendapatkan order dan insentif harian Anda di blok mulai tanggal Agustus 30 September 2. Apabila Anda masih melakukan pelanggaran, bisa disuspend 7 hari. Ya, kalau udah ngelapor kayak gitu sih perkara ya. Karena dari chatnya aja juga kayak dia marah-marah gitu loh. Jadi yang gua rasakan adalah gini, mungkin dia emang beneran sakit. Kemudian dia order bubur. Terus bapaknya bilang kayak Mbak saya sudah di bawah gitu. Karena kan dari dulu emang selalu ada perkara di mana customer tidak mau nyamperin ke bawah kan, maunya driver yang ke atas, yang padahal ya boy turun nggak apa-apa gitu. Terus si mbaknya ini mungkin merasa sebel gitu dengan kayak kok gue disuruh turun gitu, kan gue lagi sakit gitu. Jadi miskomunikasinya di sana kayak sama yang satu nggak mau naik, yang satu nggak mau turun gitu, karena dua-duanya alasannya sakit. Kemudian mungkin banyak kesel atau gimana, tapi tiba-tiba keluarlah kalimat ya udah nggak usah ke atas, buang aja gitu. Terus kayak buang aja gitu. Nah baru kemudian mungkin orderannya diselesaikan sama dia, terus dilaporin karena emang ada keluhan kayak gini, insentif harian dinonaktifkan, which mean ya itu mempengaruhi apa sih namanya kalau itu rating ya, performa ya. Tadi dulu sakit, anak saya 2, Mbaknya nggak menghargai driver. Saya nggak, Pak. Bapak bisa ngelihat semua ya. Apanya? Saya selalu ngasih tips, selalu Nggak ngerti saya itu. Saya nggak ngerti. Yang penting ini sekarang. Masalahnya cuma nganter ke atas doang. Saya bilang saya sakit, nggak bisa. Dia marah-marah tadi di chatan udah Aku bilang bentak-bentak saya. buang aja, Pak. Loh, Kendor lagi. itu haknya Mbaknya, Mbak ya. Kalau ini benar, Pasar orang ini saya memang. buang. Nggak ke lapor Mbaknya. Tolong bikinin 1,5 porsi tidak pakai bawang goreng, seledrinya yang banyak banget, dan kasih lada putih juga karena nggak punya lada di sini. Banyak banget baunya. Maaf ini kan ini nanti ke lantai 3 ya, ketemu di bawah ya kak, kaki saya bengkak. Lah saya lagi sakit makanya makan bubur, mau saya tunjukin obat-obatannya. Lah oh enggak, dari cecetannya emang ininya udah dari cecetannya emang dia udah ngegas men. Ya gimana sih, mau saya tunjukin obat-obatannya. Kenapa 3 hari ini ketemu Gojek pada males semua, udah lagi sakit dibikin kesel hati. Ya mungkin karena lu kesel hati, lu disumpahin orang jadi aduh men, sorry maaf kelewatan. Saya juga sakit kan, saya paksa kerja karena jarang dapat order bla bla bla. Terus kayak terima kasih ya, nggak usah ke atas, buang aja gitu, buang aja. Kesuspend 3 hari. Dari pihak customer udah kesel karena sedang sakit dan sudah 3 hari mendapatkan driver malas dalam tanda kutip. Mungkin semua driver itu nggak ada yang pengen naik ke atas. Akhirnya kekesalannya ditumpahkan semua ke driver. Sabar mbak, tahan emosi, kalau diselesaikan baik-baik pasti nggak saling merugikan gini. Kalau udah gini driver kasihan disuspend, jadi kehalang untuk mencari rezeki.
Kita memang customer tapi harus menghargai juga driver yang sudah mau mengantarkan makanan kita. Terlebih bapaknya juga udah mau mengantarkan dengan naik ke atas untuk mengantar makanan mbaknya. Kalaupun nggak mau, lebih baik kasih ke bapaknya atau kasih ke orang lain deh. Semoga kita semua. Jangan. Ini mungkin kalimat yang orang-orang bilang dengan jangan mengambil keputusan ketika lagi marah-marah. Emosi membutakan semuanya, men. Dan gue juga kalau jadi abang drivernya gue kaget sih. Dan akan sebel ngelihat semua tulisan caps lock kayak gitu. Gini loh, konteks sederhananya adalah dengan kita bayar bukan berarti kita bisa seenaknya gitu. Maksudnya se-driver-drivernya ya mereka kerja juga gitu. As a proper human being, bukan ya boyo dibantu gitu loh orang lagi kerja. Atau kalau misalkan pun lu gak bisa ngebantu, ya udah toh itu juga makanan-makanan yang lu beli buat lu juga gitu. Kenapa sih orang-orang pada marah-marah aja dah? Miskomunikasinya tuh terjadi mungkin karena dibutakan oleh emosi atau gimana. Tapi ini tuh kasihan. I don't know, gue sih lebih kasihan ke abangnya ya. Karena awal mulanya udah sampai dibentak-bentak kayak gitu. Mana ribet lagi, tolong bikin 1,5 porsi. Gini. Kayak kesimpulannya ada di situ deh kayak. Tapi ini titik beratnya jadi di mbaknya gitu. Jadi kayak soalnya dari cacetannya juga udah begitu. Caps lock marah-marah begitu loh. Dan banyak orang yang pada akhirnya bilang kalau dua-duanya tuh salah gitu. Karena mungkin ada orang-orang yang mikir kayak si mbaknya yang mulai tapi bapaknya juga emosi. Terus ada yang bilang kenapa bapaknya gak mau naik ke atas gitu. Atau kenapa mbaknya gak mau turun ke bawah. Jadi ada kayak dua sisi berseberangan gitu. Yang mana titik beratnya tetap di mbaknya sih. Kenapa tiba-tiba yang emosi itu. Ya mungkin emang lagi ada masalah sama orang gitu. Tapi hal pertama ketika lagi emosi adalah ya jangan melampiaskan ke orang yang lu gak kenal dan lu gak tahu gitu. Emang paling bagus gini deh. Itu kan lantai 3 ya. Drivernya kalau naik 1 lantai itu berarti lantai 2. Mbak-mbaknya kalau mau turun 1 lantai 1. Nah ketemu di situ dong. Atau ide dikit. Itu kan tadi mbaknya bisa jalan kan, bisa keluar gitu. Pakai tali. Ya. Jadi tali taruh bawah diulurin terus sama bapak-bapaknya diikat, terus tarik. Tarik. Wah, main layangan. Asya. Tapi harusnya ya. Masalahnya dan gua rasa ya titik beratnya kenapa orang-orang pada nyalain banyak karena yang dirugikan banget adalah drivernya gitu. Drivernya tidak dapat insentif selama 3 hari. Terus kalau misalkan ada kayak gituan lagi kesuspend bisa sampai seminggu. Dan ketika pekerjaan yang dibawa, maksudnya pekerjaan yang pada akhirnya dikorbankan, nah itu yang bikin orang-orang tuh sebel sama si mbaknya. Dan ya titik beratnya ya menitik beratkan si mbaknya. Tapi harusnya sih masalahnya sudah selesai. Dan harusnya mbaknya udah sembuh sih. Well kalau dilihat juga dari awal emang udah sembuh. Tapi ya I don't know, gak tahu juga sih. Anyway, mari kita lanjut ke selingan-selingan lainnya. Mahasiswa ini dekati pemilik restoran demi bisa makan gratis. Berhasil nabung 59 juta. Respect. Kukira cupu ternyata suhu. Kukira kertas ternyata keras.